Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih hadis yang ke-18 ya. Kemarin kita sudah sampai ittaqillah ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa yang Allah taala itu akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, nopo? Allah Ta'ala berikan kepada orang bertakwa itu apa yang pertama? Al-Furqan, pembeda. Jadi hasil-hasil atau memang Allah Ta'ala itu memberikan kepada orang bertakwa. Jadi hasil yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa, yang pertama Al-Furqan, pembeda. Ya, ini diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan ya, membedakan antara yang hak dan batil, yang halal dan yang haram, dan dia berjalan di atas kemampuannya itu tadi. Ini Al-Furqan. Nanti orang-orang yang bertakwa Allah beri dia Al-Furqan. Furqan dia, pembeda, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Tidak semuanya orang itu mampu membedakan hak dan batil. Mampu menjalankan itu loh. Ini haram, tahu. Mungkin masyarakatnya mengatakan itu haram semuanya, dia ikut haram. Ya dia mampu tidak menerjang yang haram itu. Ya inilah hasil dari takwa. Al-Furqan, dia mampu membedakan ini yang hak dan batil. Tahu ini yang benar, ini yang batil, dan dia diberikan Allah kemampuan berjalan di atasnya, atas kemampuan membedakan antara yang dan hak dan batil. Dia tahu ini batil, nah, karena dia tahu itu Al-Furqan, tahu membedakan batil, ya udah dia tidak menjalankannya, menahan. Dia ini tahu yang hak, yang benar, dia menjalankannya. Dan tidak semua orang mampu untuk menjalankannya, mampu untuk berpegang di atasnya, sangat berat. Padahal Islam itu kelak di akhir zaman memegang Islam, agama Islam itu seperti memegang bara api. Nah dipegang itu panas, dicolke Islamnya hilang. Tapi lesing di coba. Nek cekel panas, dicolke. Nek dicekel panas, dicolke Islamnya hilang. Maka harus bertahan di situ. Ini hak kok. Walaupun apapun yang terjadi, ini yang hak dia jalankan. Berat, pahit, iya. Dirasani wong akeh, iya. Dia nyeli wong akeh, oh iya. Kalau ini yang batil, dia tinggalkan. Ini benar, dia pegang. Inilah yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa, Al-Furqan. Beda. Kemudian yang kedua apa? Dihapuskan keburukan dan diampuni dosa. Kalau Al-Furqan kan ayatnya Al-Anfal ya, ayat 29 tuh. Dihapuskan keburukan dan diampuni dosa. Ini Allah Ta'ala akan berikan kepada orang bertakwa, diampuni, dihapuskan keburukan dan diampuni dosa. Sama di dalam surat Al-Anfal juga, di surat At-Tolak juga. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berikan pahala yang besar, ajrun azim. Nah, ini sebagian para ulama mengartikan ajrun azim, yu'azim lahu ajron, atau ajrun azim ini adalah surga, jannah. Yang keempat, keberkahan dalam hidup. Nah, ini di surat Al-A'raf 96. Barokat, berkah dia hidupnya. Apa yang muncul dari langit, yang turun dari langit membawa keberkahan. Apa yang muncul dari bumi,
keberkahan. Turun dari langit berkah, muncul dari bumi keberkahan. Kemudian yang kelima, jalan keluar. Allah akan Ta'ala berikan bagi orang yang bertakwa itu makhraja. Sebagaimana surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar. Maka jalan keluar ini ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Imam Mawardi Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, itu dikatakan wa may yattaqillaha yunjihu min kulli kurbatin dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menyelamatkannya dari segala beban dunia dan akhirat. Allah keluarkan, berikan jalan keluar dari beban dunia maupun akhirat, dari beban dunia terlebih di akhirat. Kemudian yang keenam, diberikan rizki, sebagaimana surat At-Tolaq ya ayat 3 itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketujuh, kemudahan al-yusru. Wa may yattaqillah, masih At-Tolaq ayat 4 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya itu kemudahan dalam urusan. Udah 7 dok. 7 itu ya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan, barokah, rizki, banyak sekali itu ya. Dihapuskan dosa-dosanya, diberikan pahala yang besar. Itu beruntung bagi orang-orang yang bertakwa, dia tidak ada ruginya orang yang bertakwa. Itu ittaqillaha, kemudian haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Jadi bertakwalah kamu itu di bumi Allah Ta'ala manapun, entah itu di tengah keramaian, kesendirian, pasar, di jalan, masjid, dimanapun bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana di surat Al-Hadid ya, ayat yang keempat itu, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka kita tidak boleh mengartikan seperti ini ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, ini dia bersama kamu di mana saja kamu berada, diartikan seperti ini. Berarti zat Allah itu ada di setiap tempat kita berada. Ini pengertian yang kurang tepat dia. Berarti Allah ning ngendi wae eneng. Aku ning nggon kolah, Allah melu. Aku ning pasar, Allah juga ikut. Tidak seperti itu. Artinya di sini maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum di surat Al-Hadid ini, di dalam kitab tafsirnya, kita buka tafsir seperti ini. Tidak boleh dengan terjemahan saja kemudian kita otak-atik dengan pemikiran kita sendiri dikeluarkan, jangan. Maka bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini? Maka Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yang dimaksudkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya dia itu menyaksikan kalian, Allah itu menyaksikan kalian wahai manusia di mana saja kalian berada. Dia mengetahui kalian, mengetahui perbuatan kalian, lalu lalang kalian, di tempat tinggal kalian, di atas dimanapun.
Artinya bukan Allah ikut kita, tetapi kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan Allah itu di mana, tetapi Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Maksudnya seperti itu. Kan ada yang menafsirkan seperti itu juga. Allah itu ada di mana-mana. Atau enggak? Itu kurang tepat. Maka kita ambil dari Ibnu Jarir ini, beliau mengatakan menyaksikan kalian. Artinya dimanapun kita berada, Allah itu menyaksikan kita, mengawasi kita. Maka bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Nah, ini kayak saya ibaratkan di dalam kitab Akhlakul Banin, ya, akhlak untuk anak-anak, ya. Karyanya Umar Baraja itu, orang sudah meninggal tadi. Itu dipelajari di pesantren-pesantren itu. Itu ada seorang guru menyuruh muridnya untuk beleh pitik. Wes pitik iki belahan tapi syarat siji. Ojo ngerti sapa wae. Ana sing dibelah ning nggon ngisor kono, ana sing dibelah ning nggon hutan dhewe, ana sing ngisor kasur ning ndi. Wis bali kabeh, enek bocah siji pitike jek urip. Nah, gurune tekan, "Kamu gak boleh ning ndi?" "Oh, tak boleh dini wis wong ora ngerti kabeh." "Loh, kamu pitikmu jek urip dhewe piye?" Apa kata murid itu? "Bagaimana aku mau menyembelih? Ketika aku mau di hutan sendiri ning nggon ngisor amben ini, Allah melihatku, menyaksikan saya enggak berani nyembelih." Nah, itulah maka kiai tadi, oh ini loh yang bener iki mau memaknai ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Bukan kita numpak sepeda motor Allah gonceng, bukan. Subhanallah, sifun ya. Allah ning apa jenenge kita ke kamar mandi Allah ikut, oh, bukan seperti itu. Tapi Allah menyaksikan, mengawasi kita. Itu juga dulu ada memang sebagian orang mengartikan seperti itu. Kalau sebagian kan Allah di mana? Di sama, di langit gitu loh. Fil arsis tawa. Ya fil arsis tawa ya udah, fil arsis tawa gitu aja. Bukan bersemayam di arus, berarti kalau singgasanya dan sebagainya. Oh jangan ditakwil seperti itu. Maka di dalam kitab Al-Baghawi itu dikatakan tafsir juga. Yang paling baik memanai ayat-ayat tersebut, yang tasabihat itu, wis dohirul Quran aja, dohirnya. Artinya dohirnya gimana? Ya bunyinya ngono, wis ngomongke ngono wae, rasa ditakwil. Allah fil arsis tawa, ya fil arsis tawa, di arus fil arsis tawa, itu udah selesai. Jangan ditakwil. Allah punya tangan, dah itu aja. Enggak usah diartikan ngene-ngene, enggak usah. Nah, paling bagusnya, paling selamat. Laisa kamislihi syai'. Tangan Allah itu tidak seperti tangan manusia. Dinafikan juga tidak, meniadakan juga tidak. Allah ada tangan, maksudnya kekuasaan ya juga tidak. Mengartikan tangan yo, ngin tangan yo tangan, kita kan tahu tangan ini. Itu juga tidak. Ya piye? Kalau tangan ya tangan gitu aja. Laisa kamislihi syai', tidak seperti makhluk. Ya, selesai. Terus rasa dibahas. Cukup mandek di situ. Maknanya seperti dohirnya Al-Quran itu menyebutkan apa ya situ aja, itu lebih selamat. Orang menafikan tidak menghilangkan dan juga tidak menakwilkan. Tengah-tengah. Allah di mana? Ya, kalau Al-Quran kan fil arsis tawa, Ar-Rahmanu fil arsis tawa. Ya sudah. Kalau Allah yang dimaksud dengan innallaha ma'akum, apa namanya tadi? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun saja berada. Maknanya yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, Allah itu menyaksikan kalian, mengawasi
manusia dimanapun dia berada. Bukan Allah ikut kita, bukan Allah di mana-mana. Kan. Itu juga ada cerita. Kan nek malaikat pencabut nyawa itu namanya sinten? Israel. Lagi malaikat Israel iki enak siji nek wong-wong akeh. Lah matine ning nggon Amerika ning kono piye nyabute mosok pindah-pindah. Lah kok somen ngono lho. Piye jawabe jenengan? Ditekokin. Saklar lampu niki lho, dicetekan. Tekan mati kabeh. Nah, ini jawabannya ente jawab ngoten niku. Kan kalau kita matikan lampu masjid ini, kalau ada saklar satu matikan semua kan cetek kan selesai. Nggak usah melayu cetek-cetek perkosa men. Mati kabeh. Tek. Di. Kira-kira ngono. Nah, ya alam juga. Saya nyadak boten jenengan. Ya. Intinya tidak mustahil itu loh. Allah Ta'ala mampu dan kemampuan Allah tidak bisa mengalahkan kemampuan akal manusia. Ranya ndak manusia niku wis mawon. Wis intine ya manut ngono mawon. Karena akal manusia itu terbatas dan akeh ranya ndake. Maka itulah yang dibutuhkan bagi orang yang beriman. Wong iman ngono wae. Yakin itu aja. Surga neraka apa eneng to? Yakin gitu aja. Ada. Toh ngono. Ya Allah telah menyebutkan kok. Orang yang beriman akan masuk surga, beramal saleh akan masuk surga. Orang-orang yang kafir tidak mau beriman itu akan masuk neraka. Ya kuwi dalile. Arep mbok paido piye? Neraka manusia belum di sana belum nyanda. Maka tatkala manusia itu sudah meninggal, baru dia akalnya baru nyanda. Oh, ternyata surga dan neraka itu memang ada. Maka iman itu memang dibutuhkan di saat manusia itu masih hidup. Nek wis meninggal, keimanan dia mau beriman apapun rat-rat diterima. Lah wis jelas di mata kepalanya kok harap iman. Itu loh. Kan Allah sudah memberitakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diberitakan kepada umatnya. Maka di sini dibutuhkan keimanan. Kowe percaya tenan ra Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Percaya yakin, dah imani. Jalurnya sudah jelas kok. Allah, Nabi Muhammad SAW atau Allah memang melalui Jibril wahyunya kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah jelas beritanya, iman saja. Perlu bukti, ya perlu bukti mati sik ono. Baru iku nek tenan balione. Apa semudah itu tidak bisa. Penyesalan orang-orang yang kafir, dia itu mau dihidupkan lagi, mau beramal lagi di dunia karena wis ngerti azabnya udah kelihatan sana. Ora iso. Dunia wis raneng. Nah, penyesalan cumaan dia. Wah, mbok yo dewen iman, bertakwa, melu ngaji dan sebagainya yang seperti ini. Ternyata bener. Nah, ditompo karena dia sudah melihat azab di depan mata mereka. Itu maka ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Maka kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan afdhalu iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Diriwayatkan oleh Tobroni ya. Iman yang paling utama kata beliau, kata Ubadah kata Rasulullah SAW dari Ubadah tadi,
Afdhalul iman, iman yang paling utama adalah kamu itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersamamu di mana saja kamu berada. Kalau kita maknai bersamamu di mana saja, artinya engkau itu mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Walaupun hadis ini dhaif. Maka kalau ihsan yang kita sudah pelajari di hadis yang kedua itu, ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan, berbuat baik itu ketika kamu itu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah itu melihat kamu, artinya mengawasi. Nah itu, kalau kita hadirkan sifat itu tadi, merasa diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, leluasan tidak kita mau berbuat dosa? Tidak bisa. Allah mengawasi aku kok. Harap mlebu ning kasino, Allah melihatku kok. Harap mlebu ning tempat judi, Allah mengawasi aku. Maka itulah afdhalul iman, iman yang paling utama. Imannya jalan di situ. Imannya berfungsi. Layaknya imannya berfungsi, orang gagas. Dia mau berbuat dosa, orang gagas wis tanek wonge. Sing diingati wonge. Lah Allahnya itu ditaruh mana? Allah itu menyaksikan, melihat dia. Masa cuma takutnya kepada manusia? Manusia itu lemah, tempat yang lemah. Tak Allah yang Rabbul Alamin tak lebih ditakuti daripada manusia. Lah imanmu nang endi? Ngono lho. Mosok kowe luwih wedi karo menungso daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah imannya berfungsi kalau dia aku lebih takut kepada Allah daripada manusia. Kalau dimaknai seperti ini ya, kamu itu takutnya tuh kalau karo manusia tuh bukan takut kepada Allah. Nek secara rodok dia omong rodok jero tenan. Memang Tuhanmu kuwi manusa. Allah orang mbok anggap Tuhan ngono to. Nah, seperti itu. Mosok wedi karo menungso daripada Allah. Apa Tuhanmu kuwi menungso? Berarti kamu berbuat syirik nanti. Sudah melebihi ketakutanmu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi nih wong ra iman ya ora gagas yang tadi iki. Ra gagas. Iman kuwi apa? Sementing wong menungso kan akeh tok ra ngerti. Ya wis ngono ae. Lagi imane ra wong ra iman seperti itu iman hilang. Tuh, maka ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Maka selanjutnya hadis itu wa addiis sayiatal hasanata tampuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi ikuti, kalau kamu itu berbuat buruk bukan dijongjang-jangjeng ya aku sok tak nglakoni dosa, esuk nglakoni ora dosa, ora ngono. Aku esuk tak tak maling bareng maling sesuk aku tak sedekah. Ora ngono maksudnya. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, itu bukan seperti itu. Artinya kalau kamu itu memang terjumus dalam dosa, dalam hal buruk, ikuti kejerumusanmu tadi loh. Kamu terjumus itu tadi loh. Itu dengan perbuatan baik, ditutup. Wah, aku ini lakoni dosa ya. Wah, ya Allah ngampuni apa ora ya. Ikuti dengan perbuatan buruk dengan kebaikan. Kan kalau Allah Ta'ala itu kan memang orang yang berniat saja kebaikan itu sudah dinilai. Kalau dia menjalankan, dinilai lagi pahalanya, bahkan dilipatkan ganda 10,
bahkan lebih toh. Kalau orang berbuat dosa, niat dosa ditulis durung sebelum dia melakukan. Itu pun dicatat siji tok. Kowe dosa toh siji. Kowe berbuat baik toh, niat toh wis siji. Dilakoni iso siji, iso 10 kebaikan. Lah di sinilah keburukan yang satu tadi itu bisa tamhuha. Ya, perbuatan buruk itu bisa menutup ya, hasanata tamhuha, bisa menutup perbuatan baik itu bisa menutup perbuatan buruk. Artinya gitu. Siji ditutup 10. Berbuat dosa lagi dia terjumus dosa lagi ditutup kebaikan. Ikuti dengan kebaikan. Nah, maka disitulah kata Rasulullah SAW sini wa'ad bi'is sayi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang kamu itu terjerumus dengan hal keburukan, dosa dan sebagainya, dan manusia tidak terluput dari dosa juga. Nah, ini kamu iringi dengan perbuatan baik, tutupan dengan perbuatan baik, maka kebaikan ini akan menutup keburukan. Nah, tamhuha, niscaya perbuatan baik itu menghapuskannya. Kan ketutup siji, ditutup anggo 10, kan kehapus di situ. Perbuatan buruk hapus. Itu yang dimaksudkan. Maka apakah perbuatan buruk yang dimaksud dan apa pula perbuatan baik yang dimaksud? Ini diterangkan oleh para ulama seperti Ismail Ansori dalam kitab beliau At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah ya nomor 18 itu dikatakan beliau itu as-sayyi'ah, keburukan kata beliau adalah meninggalkan sebagian kewajiban atau menjalankan sebagian perbuatan terlarang. Itu keburukan sayyi'ah. Itu meninggalkan sebagian kewajiban atau menjalankan sebagian perbuatan terlarang. Sitik saja sudah sayyi'ah itu tadi. Meninggalkan yang wajib sebagian saja itu sudah sayyi'ah. Itu perbuatan buruk. Jadi meninggalkan sebagian kewajiban dan atau menjalankan sebagian perbuatan ninggalke sama menjalankan. Kalau meninggalkan kewajiban, kalau meninggalkan sebagian kewajiban, kalau perbuatan terlarang dia menjalankan sebagian yang terlarang. Ini dosa yang dilarang sidik, melakoni sidik itu dosa, keburukan. Maka kalau hasanah, kebaikan, kata beliau adalah yang disebutkan di sini sayyi'ah dan hasanah di hadis ini ya, itu adalah kebaikan adalah bertobat dari keburukan atau melanjutkan dengan perbuatan baik lainnya. Ini kebaikan. Kebaikan itu bertobat dari keburukan itu atau melanjutkan dengan perbuatan baik lainnya. Jadi kalau dimaknai seperti ini, maka wa'ad bi'is sayyi'ah dan ikutilah perbuatan buruk, artinya yang kamu itu loh meninggalkan sebagian kewajiban atau menjalankan sebagian perbuatan terlarang, itu hasanata tamhuha. Maka dengan kamu itu berbuat baik, artinya kau tobat dari keburukan itu, melanjutkan dengan perbuatan baik yang lainnya, nah itu bisa menghapus kebaikan itu, keburukan itu dihapus dengan perbuatan kebaikan, ditutupi. Maka ada syarat ya, bertobat bagaimanakah yang dapat menghapuskan dosa?
tobat yang menghapuskan dosa itu seperti apa? Itu ada. Apa tobat lombok, sok kepedesan, sok mangan apa itu? Enggak. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah itu menjelaskan yang disebut tobat itu yang menghapuskan dosa yang pertama. Kalau tobat kita memang bisa menghapus dosa, itu syaratnya yang pertama meninggalkan maksiat tersebut. Wis nek maksiat tinggalke. Itu syarat kedua, syarat pertama. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Menyesal. Bukan bangga dengan perbuatan dosa. Piye berbangga itu? Seperti wong tobat-tobat lagi ndak ingin loh. Aku dulu itu minum minuman keras. Wah. Dulu aku mau nyabung ini, baru aku duwe sugih. Itu ra nyesel itu, membanggakan. Nah, menyesal itu ya menyesal, benar-benar menyesal. Ya Allah, aku deben ya perbuatan gini-gini orang bangga kan. Menyesal dia. Meninggalkan maksiat, menyesal perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya. Nah, ini kalau terpenuhi syarat 1 dan 2, 3 ini, inilah tobat yang bisa menghapus dosa. Ini tobatnya antara hamba dan Rabb-nya, antara Allah dan hambanya. Cukup 3 ini, meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi. Cukup itu antara Allah dan hambanya. Kalau antara hamba dengan hamba tambah siji, meminta kerelaan, meminta maaf kepada orang yang dizalimi dan disakiti. Nek durung kepapat iki, burung di sebagai penghapus dosa. Lo penak dong. Kalau kita dosanya antara kita dan Allah, Allah itu maha murah. Ya Allah, aku ndak ini, aku bertobat ya Allah meninggalkan sholat duhur. Nah, sholat duhur berarti itu tobat, sholat tobat. Tobat sih, ampuni Allah, Allah akan mengampuni. Dia meninggalkan itu, apa dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, meninggalkan kewajiban tadi, dia menyesali, ora tak lakoni neh, ora diulangi neh, dah diterima oleh Allah. Esok nahi ngono. Jenenge manusia itu terkadang juga terjerumus dalam dosa. Ulangi lagi, tinggalkan maksiat, menyesali, tidak mengulanginya. Ngono nek sampean berdua dosa ya terjerumus lagi, gitu lagi. Nah, kalau antara hamba dengan hamba, manusia karo manusia, wah ini agak berat ya. Kita harus juga merelakan, minta relanya. Aku deben pernah ngeplak kowe. Nah, aku stobat ngene-ngene. Piye? Aku mbok keplak genti apa mbok maafke. Ah keplakan. Fuck, ngono wis lunas. Lunas. Ya minta keriduannya. Itu Masya Allah ya. Nah, artinya di sini memang kebaikan itu bisa menutup, menghapus keburukan. Maka para ulama juga memberikan syarat juga, kalau kamu itu mau tobat kepada dosa itu ya iringi terus dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Iringi terus. Kamu dosa, terjumus dari dosa loh ya, terjerumus ya. Ora sengaja, aku tak nggo dosa sesuk tak tobat, oh bukan. Tapi dia itu memang terjerumus dalam dosa. Nah, ya kan kita kan punya musuh namanya as-syaiton. Nah, kalau kita punya musuh as-syaiton ya fattahidu adwa, ambil dia sebagai musuh, ada tadi konco. Nah, musuh ya gak anggap musuh setan itu. Jadi terkadang orang itu jangan menyalahkan setan loh ya. Dia menyalahkan setan nih. Waduh aku dosa iki mergo setan iki. Jangan.
setan mesake disalah-salahke terus. Syaiton itu tadi itu kan membujuk orang maksa geret-geret adewe to. Iso ora dhewe geret setan iku geret adewe. Ayo ning nggonan yo, ning tempat judi. Geret adewe ora mungkin to. Dibujuk to. Kayak judi ya lu, nek judi sugih ngene main slot sugih ngene. Lah tinggal dirinya toh ngikuti enggak? Kalau dia ngikuti setannya sapa sih? Jadi setan. Kan wong iku emang dadi setan toh. Bukan setan kan gini ibaratnya. Setan itu membisiki kita. Ayo main slot terus. Kita ikut kepada gitu. Yang salah siapa? Setannya apa diri kita? Diri kita yang salah karena mengikuti syaiton, bukan setannya yang salah. Setan itu yang bujuki kok. Lah seperti itu. Salah itu gelem. Lah orang kafir ini salah menyalahkan. Hadis menyalahkan setan itu loh ning neraka sampean. Oh dia ben bujone ya Allah aku kan dibujuk lho. Piye to? Setan yang ngomong pinter no setan lho. Salah gelem. Ngono to. Piye coba? Oh dia ben bujuk aku dosa ngene-ngene. Lho salah gelem. Ngono piye arepan ngomong piye? Iya. Maka jangan salahkan setannya. Kita itu sendiri ngopo tok terbujuk dengan syaiton. Jangan salahkan setan. Setan ini kon bujuk kok kowe gelem ya alhamdulillah masuk alhamdulillah. Kira-kira ngono. Ya. Ora setane mesake setane. Maka orang yang dia itu sadar benar ketika dia dosa, dia tidak menyalahkan setan. Ya Allah, diriku ini ya Allah tergelincir karena sebab syaitan itu membujukku. Ya Allah, mengapa diriku tak gelem mengikuti setan itu ya Allah. Orang setan disalahke. Ya Allah, gara-gara setan iki lho ya Allah, aku dadi dosa ngene ya Allah wis. Setan ini mergone kan dia pada intinya dia membanggakan dirinya toh. Kesombongan toh dia tuh. Gimana mboten? Dia merendahkan setan, menolak kebenaran, menolak setan, merendahkan setan, dan dia menolak kebenaran. Kebenaran apa? Dia itu salah, bukan setannya yang salah. Paham betul? Artinya ini, setan kan dia membujuk. Tidak mungkin dia memaksa geret wong ngene iki, ora bisa. Membujuk bisudurin nas, membujuk dalam hati manusia. Terus dilalai menungso mau kebujuk bener. Nah, maka yang orang-orang yang beriman, yang orang bertaubat, dia menyalahkan dirinya seharusnya. Ya Allah, aku terjerumus dalam dosanya, ampunilah diriku ya Allah. Bukan nyalah ke setane. Ya Allah, lo setan ini lo goro-goro setan ini mau jerumus ya lo. Dia kan menyalahkan, merendahkan setan. Yang kedua dia menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Dirinya itu salah, tok menolak bener orang gelem disalahke lho. Ya sombong itu. Lah jenengan kathok wonten. Nah, maka nanti di akhirat di orang masuk neraka itu setan ya pinter kono ora terima. Aku dhewe bujuk tau mbun neraka ngene. Terus kowe ngopo? Setan gampang wae ngomong nih. Kowe salah gelem tak bujuk. Salahkan diri kita. Jangan salahkan orang lain. Apalagi syaitan, orang nyalahkan setan ra oleh to piye to? Bukan, setan itu gaweane bujuk kok. Salahnya gelem kok. Nah, kebanyakan memang sifat syaitan pada diri sendiri itu lebih sulit dihilangkan dari setan yang berada di sifat orang lain. Bisa dipahami? Nah, kita menunjuk setan kan yang menjauhkan aku dari ini, padahal dirinya itu setannya itu paling sulit menghilangkan sifat setannya itu loh di dalam dirinya sendiri itu. Kan setan kan ada wujud dari minal jinnati wan nas. Jadi manusia itu kalau punya sifat asyaiton menjauhkan, ini yang sulit. Sombong itu sifatnya iblis. Sombong itu
raddul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kita mudah menyalahkan orang lain, dan menyalahkan orang lain itu loh, sifat sombongnya itu loh. Kowe nyalahke wong liya, menganggap dirimu bener, kan sombong di situ. Dirimu sendiri yang dari setan. Kowe nunjuk wong setan, dhewekmu setan dhewe malahan, setan sing gedhe malahan. Ya. Ya, seperti juga orang itu ketika membanggakan tidak secara langsung merendahkan Allah Ta'ala secara langsung. Contohnya gini, ya, iki tanduran ki apik men to iki. Lah aku kan nandur, tak opening ini. Nah terus Allah kita taruh mana? Allah kita anggap di mana coba? Maka orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Oh ini alhamdulillah, ini loh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan aku, tak garap ini, semuanya ini, kemudian Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan sebagainya. Oh itu sertakan Allah. Jangan seperti Qarun. Nah Qarun itu umatnya Nabi Musa, dia itu umatnya dan dia sugih, wah luar biasa dia. Dia ditanya, "Kowe ngopo tok sugih ngene-ngene?" Oh ini karena ilmuku, min ilmi indik, dari ilmuku, kepinteranku mergone aku. Nah, tenggelamkan sama Allah, sombong seperti itu. Dia tidak sadar membanggakan dirinya dan dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu subhanallahi amma yasifun. Kita berlindung dari Allah dari hal-hal tersebut. Jangan sampai membanggakan diri kita. Kita membanggakan diri kita, nek ora mergo aku, itu sombong. Ya. Merendahkan yang direndahkan siapa? Luar biasa. Allah. Ya. Kita merendahkan karena menolak kebenaran apa? Kita itu lemah. Allah itu maha kuasa, Rabbul Alamin dan sebagainya. Sombong itu memang orang yang dia itu mempunyai sifat sombong sekecil biji zarah tidak layak masuk surga. Sombong itu hanya milik Allah. Allah yang boleh sombong itu Allah. Nah, maka di sini apa mau? Nah, jangan sampai kita menyalah-nyalahkan setan. Setan ini gaweane ngono, bujuk seperti itu. Nah, kita mau kebujuk ya salahmu dhewe, kebujuk. Tobat to, aja malah nyalahke setan, tobat ora nyalahke setan meneh. Nah, itu. Maka iblis saja dia terlaknat, itu juga disebabkan sifat sombongnya. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari Adam alaihissalam. Adam, aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Api atau tanah itu api. Ya pikirannya Adam, aku gak sujud. Pikirannya iblis, aku gak sujud karo Adam. Sujud ini dia tidak menafikan, dia menghilangkan. Sing ngakon sujud ku sapa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan Rabbul Alamin yang wajib ditaati, ketaatan yang absolut, full, tanpa ada bagaimana taat. Allah menyuruh taat, kalau tidak taat maksiat. Dia tidak berpikir di situ, masih membanggakan dirinya. Begitu pula orang-orang yang dia itu membanggakan kelompok-kelompoknya. Apa enggak sama iblis? Khalaqtani min nari, aku ki lho dari bendera iki. Kan kayak bendera kae to. Luwih apik bendera aku daripada bendera kae. Apa bedanya karo iblis?
piye mau seperti itu. Maka iblis-iblis ini orang tidak apa namanya, dia termakan dengan sifatnya iblis, dia tidak merasa. Maka iringi perbuatan dosa yang kita lakukan terjumus dalam dosa dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah akan menghapuskan ya keburukan-keburukan kita dengan perbuatan kebaikan kita. Kan perbandingannya 1:10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat perbuatan dosa. Kurang murah apa Allah Ta'ala? Ya. Niat kebaikan dicatat, niat keburukan turun catat sebelum dia dilakukan. Nah, harus dilakukan pun dicatat perbuatan buruk 1. Kalau perbuatan baik, yudha'afu lima yasha, Allah akan melipat gandakan sesuka Allah. Allah mau menggandakan 10, 20, 30 itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Ngono aja nek wong berbuat maksiat kok. Ayo. Kan kata Allah itu wong maksiat diadab entek kabeh wong. Itu masuk kemurahan Allah Ta'ala. Itu ya. Berarti ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyata hasanata tamha. Lihat satu. Ya, kemudian wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah dengan manusia, yakni bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia manapun, terlebih bagi umat Islam. Kita boleh berinteraksi, bergaul, bermuamalah dengan orang-orang bukan Islam, boleh. Dan disebut wa khaliqin nasa ini, kata Abdul A'la Muhammad Abdurrahman ya, di dalam kitab Tufa al-Wazin itu mengatakan khalituhum wa amaluhum, yaitu yang dimaksud berakhlak dengan manusia itu membaurlah dengan mereka, bergaul, berurusan dengan mereka. Lebih ditekankan lagi itu bergaul, membaur, dan bertahan terhadap fitnah mereka. Berbaur, membaur, bertahan terhadap fitnah pada mereka. Memang konsekuensi kita itu bermasyarakat seperti itu, membaur, bertahan, bergaul, ya, membaur, bergaul, kita ngobrol gini-gini, membaur, ayo membaur kabeh masyarakat, bertahan terhadap fitnah. Ini juga berat ya, bermasyarakat seperti itu. Ya, tidak semuanya orang itu suka. Mesti ana sing seneng, ana sing ora seneng, malah akeh sing wong sing ra seneng mesti kalau kita mau bermasyarakat. Nah, kalau kita tidak mau bergaul, membaur, tidak terfitnah dan sebagainya, ya lunga ning gunung ngono wae, urip dhewe. Jadi manusia individu manusia dhewe, individu ngono. Mangan dhewe, masak dhewe, dolanan dhewe, wong edan ya. Ora nek ora gelem ngono ya uzlah sana, pergi sana. Memisahkan diri, urip dhewe. Nek ora bermasyarakat ya seperti itu. Apone dadi orang-orang yang di depan RT lebih neh. Wong ning dhuwur niku tibane luwih lara kok daripada ning ngisor kok. Nah, wong ning dhuwur sone tingkat 10 tiba tambah lara. Nah, tingkat 1 larane paling ceklek-ceklek. Nek ning dhuwur dhewe ora tingkat 10 ya ora cuma cekrek remuk ae. Memang sakit. Ini bermasyarakat seperti itu. Tadi kata Imam An-Nawawi ya menjelaskan dalam i'lamu anna ihtilata bin nasi ala wajhil ladzi dzakartuhu wal mukhtar alladzi kana alaihi. Itu mengatakan
ketahuilah bahwa membaur dengan manusia dengan cara seperti yang telah saya sebutkan adalah jika pilihan yang di atasnya tadi loh wa khaliqin nasa nanti beruzlah tadi nek ora gelem bergaul membaur tidak bertahan terhadap fitnah yang pada mereka nek beruzlah dewe urip dewe itu pilihlah yang atas Rasulullah SAW itu bersabda wa syari'ul anbiya assalatu wassalam wa kadza khulafaur rasyidin juga semua para nabi assalatu wassalamu alaihim demikian juga para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang telah mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in dan setelah mereka ulama Islam manusia terbaik mereka bahkan madhab mayoritas tabi'in manusia setelah mereka itu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20 Maidah ayat 2 ini ketambahan 0 berarti bergaul, membaur bertahan di atas fitnah mereka itu dalam rangka saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Begitu pula kita sama kaum muslimin kita bersabar tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bergaul, membaur dan kita bertahan dengan teman-teman kita yang mungkin orang muslim orang-orang yang memang dia itu berjalan di atas kebaikan, kebenaran kita bersabar dengan mereka orang itu memang punya sisi positif dan negatif ada, min plusnya ada semua orang ada maka sampai kita fokus kepada minnya kita lakukan aja plusnya apa oh dia seperti ini oh dia ternyata punya seperti ini kelebihan ini kalau dia orangnya apa ini tapi sayangi ini jangan dilebih-lebihkan maka bersabar kita nek wong kuwi nganyelke sabar kancaku ki nganyelke sabar aja mbok tinggal sake kono paling aku malah diseneni ngene sabar di atas sabar bahkan di hadis yang lain itu diriwayatkan oleh di dalam Imam Tabrani di musnad Asy-Syaibah itu mengatakan wa khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia atau di hadis lain khairun nas anfa'ulin nah sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang dia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya jadi kita berbuat baik aja bermanfaat tidak kita kepada orang lain nah, kalau kita bermanfaat kepada orang ya kita manusia yang terbaik nah, maka di sini apa gimana wa khaliqin nasa berakhlaklah dengan manusia maka dilanjutkan di hadis itu tadi bi khuluqin hasanin dengan akhlak yang baik nah ini akhlak yang baik ini akhlak yang mulia ini yang menjadikan standar apa toh yang distandarkan sebagai akhlak yang baik akhlak yang mulia standarnya itu Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi standarnya itu maka secara bahasa akhlak gitu ya itu di dalam Ibnul Munzur Al-Misri di Lisanul Arab ini memang memaknai kata bahasa Arab maknanya piye itu di dalam Lisanul Arab ya. Yang dinamakan akhlak wa huwa dinun wa tab'u was-sajih yang namanya akhlak itu ad-din agama tabiat dan perangai ya. Jadi maka dikatakan lagi al-khuluq
Ibnu Arabi itu mengatakan al-khuluq, akhlak itu adalah muruah, kepribadian, citra diri yang baik. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Razak Al-Hasani. Dua ini masih panjangnya akhlaknya tadi. Ya dari sini masih kuat bukan? Pak Toto serah kuat. Bener jam 11 loh biasanya ini. Ya sampai sini aja ya. Nah di sini ada pertanyaan tutup. Nanti besok insya Allah tentang akhlak kita bahas tentang rinci tentang akhlak dari. Rasulullah. Jadi kan tingkatannya hadis yang ke-18 ittaqilah haitsuma kunta. Tingkatannya kita itu bertakwa kepada Allah dimanapun. Kemudian poin yang kedua itu ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan, maka akan bisa menutupnya, bisa menghapusnya. Kemudian itu kan antara hamba dan Allah, antara Khalik dan makhluknya, antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Hambanya itu haknya apa tahu kepada Allah. Ya tadi. Ya, tidak menyekutukan dan sebagainya. Dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam semua hal dimanapun dia berada. Kemudian tingkat yang kedua, membersihkan diri. Piye? Atiku gen resik iki piye dari dosa dan sebagainya. Bagaimana nih saya berbuat dosa tadi? Ikutilah bertobat, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka bisa menghapus ya kebaikan itu dengan keburukan, bisa menutupi. Nah, maka yang ketiga ini tadi tentang akhlak, bagaimana kita bermasyarakat dan sebagainya, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu bukan cuma memikirkan dirinya sendiri, ternyata tidak. Ya. Tidak, ternyata loh ya. Kalau di dalam ayatnya surat At-Tahrim itu, surat yang ke-66 ayat 66 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nek koma ngono, di awake dhewe sik. Kemudian wa ahlikum naro, kemudian keluargamu. Maknanya di sini memang jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Piye supaya selamat, awake yo selamat, keluargane juga selamat. Begitu pula kita. Ojo adewe tok wae sing ngaji jangan, aja adewe tok wae sing sholat jangan. Kita juga pikirkan sapa to sing sholat gen sholat iki carane. Nah, kita memikirkan itulah saudara kita. Adilah khairukum yang khairun nas dan faulin nas, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, memang manusia ini adalah manusia yang sosial, bukan orang urip dhewe ya, dhewe iki urip bermasyarakat. Sabar. Itu ya. Sampun. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.